Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, telaah kurikulum dan bahan ajar bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Syamsia, MPD. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktaviana, mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya bersama 3 teman saya yang sangat hebat sekali, ada Novianti, Anissa, dan Khairani. Di sini kami akan membahas mengenai bahan ajar bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelum membahas mengenai materi bahan ajar, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu 3 teman saya yang cantik sekali. Yang pertama ada Novianti Urfa. Halo Novi. Halo Okta. Wah, kalau boleh tahu bagaimana sih menurut Novi perkuliahan online yang dari semester 1 sampai sekarang? Luar biasa ya, karena sekarang ini aktivitas didominasi dengan penggunaan gawai dan juga laptop, yang mana kendala sinyal dan internet itu menjadi penghambat utama aktivitas perkuliahan kita gitu, dan itu menjadi salah satu hal yang menyulitkan ya. Perkuliahan online ini banyak sekali kendala-kendala di luar kendali kita. Terima kasih Novi atas waktunya. Langsung saja teman saya yang tak kalah cantiknya, yaitu Khairani. Halo Rani. Wah, cantik sekali Rani. Kalau boleh tahu, bagaimana menurut Rani perkuliahan online ini? Ya Okta, kita bisa lihat dari sisi negatif dan positifnya. Seperti dari sisi negatif, mengalami penurunan capaian belajar, kurangnya sosialisasi, keterbatasan gawai atau laptop, serta kuota internet sebagai fasilitas penunjang. Serta dari sisi positif, kita bisa belajar cara menggunakan teknologi, bisa lebih menjaga kebersihan, serta yang jauh dari keluarga kini bisa berkumpul kembali. Kurang lebih begitu Okta. Wah, benar sekali Rani. Pembelajaran online ini kita bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang teknologi yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Rani atas waktunya. Selanjutnya, ada satu teman saya lagi yang tak kalah cantiknya, yaitu Anissa Petronada. Halo Anissa. Halo Okta. Wah, sepertinya Anissa sudah siap sekali nih membahas mengenai materi bahan ajar. Betul sekali Okta. Saya sudah gak sabar untuk membahas materi yang seru ini. Kalau boleh tahu, Anissa selain kuliah, apa sih aktivitas Anissa? Selain kuliah, kegiatan saya yaitu diisi dengan mengikuti organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, juga mengikuti UKM LDK UIN Jakarta untuk menambah pengetahuan yang positif serta menambah relasi. Wah, keren sekali. Selain menjadi mahasiswa yang aktif akademis, Anissa juga mencari pengalaman-pengalaman melalui organisasi. Baik, terima kasih Anissa. Kembali kasih Okta. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah perkenalan dan curhat sedikit tentang perkuliahan online, langsung saja yuk kita membahas materi mengenai bahan ajar bahasa Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, tentunya kalian adalah calon guru-guru yang nanti akan mengajari peserta didik di kelas. Sebelum kalian menjadi guru, sudah seharusnya kalian mengetahui mengenai kurikulum dan bahan ajar. Teman-teman yang berbahagia, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode-metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi apa yang sudah dirancang secara sistematis, serta mencapai kompetensi yang diharapkan. Teman-teman yang berbahagia, bahan ajar akan mengurangi beban guru dalam menyajikan materi di dalam kelas, sehingga guru lebih banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian bahan ajar. Pada pembahasan ini akan dipaparkan langsung oleh Novianti Urfa. Kepada Novianti, disilahkan. Baik, terima kasih Oktaviana atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bahan ajar. Dalam jurnal Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Indonesia untuk Guru SMP atau MTS di Surakarta yang ditulis oleh Miftahul Huda. Di sini dijelaskan bahan ajar merupakan bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar memiliki sifat yang unik dan spesifik. Mengapa dikatakan demikian? Karena unik di sini artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Nah, spesifik di sini artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu pula. Nah, inilah yang dikatakan bahan ajar itu memiliki sifat yang unik dan spesifik. Nah, bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan juga rinciannya. Nah, bahan yang dimaksud adalah bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novianti Urfa yang sudah menjelaskan mengenai pengertian bahan ajar. Saya simpulkan bahwa bahan ajar merupakan bahan yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai manfaat bahan ajar yang akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri, Oktaviana. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai manfaat bahan ajar. Sesuai dari jurnal yang saya cari, yakni bahan ajar sebagai bagian dalam kajian problematika pembelajaran bahasa Indonesia, STKIP Muhammadiyah Bogor. Bahan ajar memiliki manfaat yang memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Manfaat bahan ajar dapat dikelompokkan bagi guru maupun siswa. Manfaat bagi guru yakni yang pertama, memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan yang kedua, tidak tergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk didapati. Yang ketiga, memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Keempat, menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menyusun bahan ajar. Serta membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik. Karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya maupun kepada dirinya. Selanjutnya, kemudian bagi siswa, manfaat bahan ajar yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Serta yang terakhir, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Baiklah teman-teman, selanjutnya pembahasan ketiga mengenai fungsi bahan ajar yang akan dipaparkan langsung oleh Khairani. Kepada Khairani disilahkan. Baik, terima kasih Okta. Saya izin menjawab pertanyaan Okta mengenai fungsi dan manfaat bahan ajar. Yang pertama, fungsi bahan ajar merupakan pedoman bagi guru. Yang kedua, fungsi bahan ajar merupakan pedoman bagi peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Lalu manfaat bahan ajar dikelompokkan bagi guru maupun siswa.
Bagi guru, manfaatnya yaitu memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, tidak bergantung pada buku teks yang terkadang sulit didapat. Yang ketiga, memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menyusun bahan ajar. Serta yang kelima, yaitu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya maupun kepada dirinya. Lalu, manfaat bahan ajar bagi siswa yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai standarisasi penulisan bahan ajar. Ya, standarisasi penulisan bahan ajar meliputi 4 aspek. Yang pertama, yaitu materi. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, bahasa atau keterbacaan. Dan keempat, fisik atau grafika. Dan pertanyaan ketiga dari Okta yaitu mengenai jenis-jenis bahan ajar. Ya, terdapat beberapa jenis bahan ajar menurut rumusan Direktorat Pembinaan SMA, yakni handout, yang kedua buku, yang ketiga modul, yang keempat lembar kegiatan siswa atau yang disebut dengan LKS, yang kelima serta pertanyaan Okta mengenai jenis-jenis bahan ajar. Ya, terdapat beberapa jenis bahan ajar. Lalu pertanyaan ketiga dari Okta yaitu mengenai jenis-jenis bahan ajar. Ya, terdapat beberapa jenis bahan ajar menurut rumusan Direktorat Pembinaan SMA. Yang pertama yaitu handout, yang kedua buku, yang ketiga modul, yang keempat lembar kegiatan siswa atau yang disingkat dengan LKS, yang kelima brosur, yang keenam leaflet, yang ketujuh wall card, dan kedelapan adalah foto dan gambar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Khairani yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi bahan ajar sebagai alat pedoman untuk guru dan siswa dapat mengembangkan tujuan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai persepsi guru terhadap bahan ajar yang akan dipaparkan langsung oleh Anissa Kodronada. Kepada Anissa, disilahkan. Baik, terima kasih Okta atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai persepsi guru terhadap bahan ajar. Persepsi guru terhadap bahan ajar mencangkup 2 hal. Yang pertama yaitu penentuan cakupan dan urutan bahan ajar, dan yang kedua yaitu langkah-langkah memilih dan mengadaptasi bahan ajar. Berdasarkan jurnal yang telah saya temukan mengenai mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia oleh Dr. Maman Suryaman, Magister Pendidikan, menyatakan terdapat penentuan cakupan dan urutan bahan ajar serta memilih dan mengadaptasi bahan ajar. Pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Penentuan cakupan bahan ajar. Cakupan materi perlu diperhatikan dalam suatu pembelajaran. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan atau lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari oleh murid itu terlalu banyak atau terlalu sedikit atau justru telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Adapun penentuan urutan bahan ajar, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural. Prosedural merupakan urutan materi pembelajaran yang secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu tugas. Contoh dalam pendekatan prosedural ini yaitu langkah-langkah dalam pembuatan video, langkah-langkah dalam menelepon, langkah-langkah dalam buku petunjuk melakukan sesuatu, langkah-langkah menulis karya ilmiah, langkah-langkah dalam memberi sambutan atau berpidato. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hierarkis.
Pendekatan hierarkis adalah suatu urutan materi pembelajaran yang mencakup dalam suatu prosesnya yaitu secara hierarkis dalam menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tetapi materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu karena sebagai syarat untuk mempelajari materi berikutnya. Contoh dalam pendekatan hierarkis ini adalah menulis karya ilmiah atau mempraktekkan dongeng. Pembahasan selanjutnya yaitu memilih dan mengadaptasi bahan ajar. Memilih dan mengadaptasi bahan ajar terdapat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK, standar kompetisi, dan KD, kompetisi dasar. Langkah yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetisi dan yang sesuai dengan kompetisi dasar. Dan langkah yang keempat yaitu memilih sumber bahan ajar. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Okta selaku moderator. Kepada Okta saya persilahkan. Terima kasih kepada Anissa Kutrenada yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah penjelasan mengenai bahan ajar dari kami yang telah kami sampaikan melalui video pembelajaran ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Dan kami mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Oktaviana, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.